Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Bates dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang penyakit di dunia ini banyak banget ya. Mulai dari A sampai Z kita pasti udah sering dengar penyakit-penyakit dengan prevalensi tertinggi di dunia. Top 3, top 10 dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin salah satu penyakit yang hubungannya dengan saraf gitu ya, biasanya di otak dan di tulang belakang dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu penyakit yang harus diwaspadai karena apa? Karena kadang orang mengalami gangguan pada sarafnya dan tidak tertangani dengan baik, ini bisa menyebabkan bahaya gitu ya. Bahkan mungkin bisa mengancam nyawa dan lain sebagainya. Itu bukan doa ya, bukan harapan kita, tapi bagaimanapun ketika ada keluh kesah gitu ya seputar penyakit terutama saraf harus segera diobati. Nah salah satu gangguan saraf yang mungkin Anda kayak ini apa gitu ya, jadi kayak jarang denger gitu, itu adalah namanya Tethered Cord Syndrome. Nah bener kan, jarang denger ya. Nah sebenarnya ini penyakit apa gitu ya, dan apa gejalanya, indikasinya seperti apa. Nah ini ternyata rumah sakit sebelah ya di Suci Hospital ini berhasil menangani Tethered Cord Syndrome. Nah seperti apa sih tindakan yang dilakukan untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Samsul Asari SPBS, dokter spesialis bedah saraf konsultan dari Suci Hospital, dan juga Ibu Siti Hodijah selaku orang tua dari pasien bernama Dek Jihan gitu ya. Kita langsung sapa. Halo selamat pagi Dr. Samsul, pagi, Ibu Siti apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Dok dan Ibu Siti, hari ini kita akan membahas ini kan kasus yang sudah tertangani dengan baik ya, alhamdulillah gitu ya. Sudah selesai seperti itu. Nah, tapi mungkin banyak orang yang belum paham nih Dok ya dan Ibu ya, masalah Tethered Cord Syndrome. Ini kayaknya nyebutinnya aja kadang-kadang kepleset nih lidah gitu ya. Istilahnya kan terminologinya ini mungkin belum banyak orang kenal gitu. Belum akrab di telinga atau belum familiar lah seperti itu ya. Kalau kita ke Dr. Samsul terlebih dahulu. Dok, Tethered Cord Syndrome ini sebenarnya penyakit yang seperti apa? Nyebutinnya aja susah gitu, apalagi penyakitnya, tindakannya gitu. Boleh dijelaskan kondisi yang seperti apa ketika seseorang mengalami Tethered Cord Syndrome ini? Ya, sebetulnya yang disebut tether cord ya, tether cord itu tether tuh tertarik, cord tuh saraf gitu. Jadi ini adalah sindrom tuh kumpulan dari gejala. Jadi kumpulan dari gejala kalau sarafnya ketarik gitu. Jadi biasanya ada gangguan kencing, terus kelumpuhan di kaki yang distal. Jadi kelumpuhannya emang nggak, ini jadi kelemahan lah gitu. Jadi ada beberapa gejala yang menimbulkan yang terjadi sebabnya karena ketariknya si saraf itu. Oke, proses ketarik itu kan ibarat kata kalau kita kayak narik apa ya, kayak karet segala macam itu kan pasti ada proses awalnya ya Dok ya. Maksudnya nggak langsung merenggang banget gitu kan ya, kalau kita analogikan seperti itu ya Dok ya, persis ya. Nah ketika di awal kayak dia proses perenggangannya itu sendiri berlangsung bisa berapa lama itu? Nah ini dia, ini yang menyebabkan ini menarik dan kadang-kadang kita ini kadang-kadang silent dan orang tidak begitu care, ngeh gitu ya. Okay. Karena seringkali di awal sudah ditreat, kayak contoh ini sudah ditreat atau di awal itu lahir sudah nggak ada gejala, tapi karena kan anak tumbuh makin tinggi. Yes. Nah, sedangkan otak di atas, jadi si saraf itu akan mengikuti otak ke atas gitu. Jadi tadinya saraf itu ada di daerah sakrum, dia maksudnya ada di buntut, karena otak ada di atas dia makin tinggi, dia akan narik ke atas, nanti akhirnya ada di lumbal 2, setinggi lumbal 2 akhirnya jadi naik. Nah proses itu memang itu yang saya bilang biasanya malah kelihatannya baru sekitar umur 10 tahunan gitu. Baru kerasa? Baru terlihat kelainannya gitu kan gitu. Kenapa? Karena itu tadi persis kan dia mulai tertarik pelan-pelan. Yes. Nah itu yang bahayanya karena silent, tertariknya pelan-pelan, orang sudah menganggap itu biasa. Tidak ada kelainan tapi terjadi kelainan. Makin lama makin banyak kelainannya. Maksud saya tadinya nggak bisa kencing, susah kencing gitu. Akhirnya terus nggak bisa, susah jalan gitu. Jadi terus naik karena paling ujung tuh sebenarnya perkencingan, terus naik ke kaki, terus naik nanti. Ada yang bisa terus sampai ke tangan kalau didiemin terus ya, maksud saya sampai besar didiemin terus. Oke, itu kan tadi kayak kalau umur kayak 10 tahun baru mulai kerasa gitu ya. Itu benar-benar yang kayak di usia 10 tahunnya baru kerasa atau kayak
mungkin bisa jadi kayak usia 5 tahun, 6 tahun Persis. udah kerasa tapi kayak agak mungkin ya Dok ya Persis. bahasa Jermannya tuh nyaru gitu ya. Iya, Dok. itu dia yang Gitu tadi ya. disebut. Nyaru gitu kayak. Persis. Jadi kayak cuman biasa aja mungkin pegel-pegel Persis, aja gitu. persis, ya betul. Jadi itu yang saya bilang tadi silence. Jadi karena sepertinya biasa seperti itu, jadi orang tuh nggak merasa gitu orangnya, orang atau keluarga, kadang-kadang malah dokter yang dia udah berobat ke dokter, dokternya menganggap lah itu biasa aja lah, sakit kencing gitu. Dan Terus, mungkin karena pain tolerance orang beda-beda kali Iya. ya Dok. Jadi kayak kalau kayak gini kayak ini mah masih tolerance lah, masih Ya. tolerable lah kalau seperti padahal itu ya nanti ujungnya bukan harapan sih, tapi faktanya yang berbicara adalah bisa saja bisa berujung pada theater cord syndrome gitu ya. ya, ini susahnya juga bukan intoleran, bahwa anak itu juga nggak mengerti. Kita kan Iya, tahu betul. karena belajar. Betul. Kita tahu ini salah karena belajar. Tadinya nggak benar jadi tahu. Tapi kalau anak itu dari kecilnya sudah begitu, dia nggak ngerti bahwa itu suatu kelainan. Tapi biasa kalau kasus yang pernah Dokter Samsul temui, anak ini rewel nggak sih Dok? Enggak. Oh, enggak Karena sama udah biasa kan. Oh iya, karena Nggak rewel. sudah beradaptasi dengan tubuhnya Iya. dan menganggap itu biasa gitu ya. Biasa. Oke. Coba kita cross check ke Bu Siti ya. Bu, ini seperti dijelaskan oleh Dokter Samsul. Ini kan prosesnya panjang banget ya gitu. Sampai akhirnya kayak tadi Dokter Samsul nyebut ada di usia mungkin kisaran usia 10 tahun baru anak mulai kerasa kayak ya sebenarnya sebelum usia 10 tahun mungkin ada, cuman kayak ya tadi Dokter Samsul sebutkan ya mungkin biasa aja karena begini begitu dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu Jihan ini seperti apa kondisinya awalnya sehingga kayak oh akhirnya tahu bahwa Jihan mengalami theater cord syndrome gitu. Awalnya sih dia ini normal, hamil pun normal. Kita udah USG normal, nggak ada apa-apa, sehat semua. Berat badannya juga normal, seperti anak-anak yang lain. Tapi pas lahir baru kelihatan ada kelainan di belakangnya Jihan. Iya. Lainnya apa itu kalau boleh diceritakan? Dia itu kayak kayak kulit tipis sekali di belakangnya, di belakangnya. Lapisan gitu kayak agak tebel atau gimana? Tipis, baru warnanya ungu. Oh dia Agak maksudnya hitam. kulit? Kulit Itu kulit beda double atau memang kulitnya seperti itu? tipis sekali. Kalau ini kan kita begini warna kulit. Jadi kalau dia tuh bener-bener tipis kayak bulat gitu. Di belakangnya itu di atas tulang ekor ya. Di atas tulang ekornya. Itu berapa diameternya? Ada berapa senti gitu? Kurang mengerti aku. Soalnya aku kan posisi aku kan habis ngelahir ini. Jadi aku nggak paham pas kata dokter, kok ini anaknya ada kelainan ya gitu. Langsunglah dia dilariin ke rumah sakit. Dicari ini kenapa, ini apa, penyakit apa gitu. Sampai kita nggak paham, sampai suami aku yang bawa karena posisi aku habis lahir. Dibawa ke 7 rumah sakit sampai ditolak. Mungkin dokternya nggak paham ini apa. Tapi yang dirasakan oleh Jihan waktu ada posisi kulit seperti itu, maksudnya kan mungkin pada bayi umumnya kita udah paham lah ya. Tapi kalau sama Jihan ini sendiri dia ada apa? Maksudnya dengan adanya yang beda itu kulit yang berwarna ungu itu, apakah ada gangguan atau yang dirasakan mungkin rewel dan lain sebagainya? Normal. Oh normal? Normal, dia normal seperti bayi biasa. Dia normal, semuanya normal kayak bayi biasa aja, lahir normal. Cuman ya itu dia di belakangnya itu, jadi ketiga hari umur anak Jihan itu dia berbentuk apa? Kayak balon gitu. Oh dia melendung? Iya, melendung. Kayak luka bakar. Melendung kan beberapa hari kalau luka bakar kan melendung. Betul. Iya, baru ada cairan yang netes terus tuh. Cairan netes dari dalam benjolannya itu? Dari benjolannya itu. Itu berarti dalamnya semacam kayak mungkin kayak kista yang berupa cairan atau dia berupa padat, solid gitu? Enggak, dia kayak balon gitu. Oh, jadi dalamnya tuh kayak dalamnya kopong? Itu kita nggak tahu, kayak kosong gitu. Iya. Oke. Itu sampai berapa lama itu bisa sampai benjol gedenya belum? Dokter bilang pada saat itu 3 hari itu harus dioperasi secepat mungkin. 3 hari setelah lahiran? Setelah lahir. Oke. Jadi dia 3 hari selesai operasi, Jihannya kita
Karena sebagai orang tua awam kita nggak ngerti ini penyakit apa, dijelasin juga sih pada saat itu. Nah waktu itu gimana posisi tidurnya kalau belendung? Miring. Gitu? Oh harus miring? Miring. Oh, tapi waktu itu pernah nggak ada wacana-wacana kayak dari, kan ada sampai 7 tuh ya di rumah sakit sana sini. Iya. Ada kayak pandangan, oh ini apa istilahnya, atau memang benar-benar blank gitu? Banyak alasan sih. Oh, oke ya, kita coba ke Dokter Samsul. Ini apa dok? Itu memang gejalanya awal gimana dok? Bukan, jadi gini ya, maaf ini soalnya tetrachord itu bisa berhubungan sama spina bifida. Jadi bisa berdiri sendiri, bisa. Jadi kebetulan Jihan ini dengan spina bifida. Sekitar 20-50% dari spina bifida bisa terjadi tetrachord. Jadi spina bifida itu artinya tulang belakangnya terbuka. Memang masalahnya waktu ini kan kejadian 10 tahun yang lalu. Memang nggak semua rumah sakit itu mampu untuk operasi baby kecil gitu. Ya kan? Baru banget lah. Baru banget ya. Kemudian juga nggak semua rumah sakit yang mengerti lah gitu ya. Jadi emergensinya ini kadang-kadang ada rumah sakit yang anggap ini konservatifnya diemin aja. Tunggu nanti besar gitu kan. Ada tuh. Itu emang teori dulu begitu, soalnya zaman dulu yang belum mampu, kemampuannya belum terbatas emang begitu. Apalagi kalau di daerah biasanya didiemin aja gitu. Tapi ini yang resikonya makin lumpuh kalau didiemin aja. Nah ini memang sudah dilakukan tindakan umur 3 hari. Tapi jangan lupa bahwa semua hampir sekitar 20-50% dari spina bifida di kemudian hari bisa terjadi tetrachord. Maksud saya ini mulai besarnya terus terjadi kelumpuhan kakinya kan. Jadi, kakinya mulai jalan agak susah ya. Iya, kayak orang makin stroke. besar Kayak orang stroke gitu. dan semakin susah. Itu dia terjadi tetrachord. Jadi maksud saya untuk pasien-pasien yang spina bifida hati-hati, sekitar 20-50% bisa terjadi tetrachord di kemudian hari. Oke, jadi memang harus diwaspadai dari awal ya supaya nggak akhirnya berakhir pada tetrachord syndrome. Oke dok, ibu nanti kita lanjut lagi ya setelah break ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, tetrachord syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Samsul Azhari, SPBSK, dokter spesialis bedah saraf konsultan dari Secha Hospital, dan juga ada Ibu Siti Hodijah selaku orang tua pasien dari pasien bernama Jihan gitu ya, yang mengalami tetrachord syndrome dan alhamdulillahnya sudah sembuh gitu ya. Oke, kita ke Dr. Samsul lagi. Dok, ini kalau berbicara tentang kasus kayak tadi Bu Siti, kasusnya anaknya Jihan gitu ya. Hamil nggak ada masalah gitu ya, semua USG lancar lah semuanya sampai akhirnya lahiran. Kok tiba-tiba ada kayak kulit tadi ya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa seseorang, terutama mungkin karena kalau aku baca-baca banyak kan kasusnya terjadi pada anak-anak gitu ya dok ya. Itu sebenarnya apa yang menyebabkan, karena masalah genetika atau mungkin, tapi kalau dibilang kelainan saat hamil tadi Bu Siti juga enggak gitu. Apakah ada yang spesifik bisa berujung pada tetrachord syndrome atau seperti apa sih dok? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau di teori di dunia itu kekurangan asam folat. Nah, jadi biasanya susahnya ibu hamil kadang-kadang belum tahu kalau hamil kan gitu pertama kali. Padahal asam folat dibutuhkan yang pertama kali gitu. Orang nggak tahu, biasanya kalau orang tahu hamil biasanya udah 2 minggu hamil. Iya. Padahal kejadian spina bifida itu terjadi dalam 1 bulan pertama kehamilan. Nah, sering kali terjadi dalam 1 bulan pertama itu ibu-ibu belum makan asam folat. Biasanya kan mestinya makan asam folat sebelum dia hamil udah makan. Itu teori yang ada gitu. Teori yang ada ya. Oke, itu memang paling banyak di asam folat itu sendiri ya. Ya, faktor penyebabnya ya gitu. Tapi kalau ngomongin faktor risiko lain dok, ada nggak sih? Kalau itu kan penyebabnya, mungkin faktor risiko dari si ibunya sendiri ada nggak? Biasanya kalau kalau keturunan ya. Kalau maksud saya ada keturunannya yang punya penyakit seperti ini gitu. Tapi ibunya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Ini kasus langka kali itu. Seperti itu ya. Tapi kalau boleh ke Ibu Siti lagi.
di waktu itu gitu ya, sampai akhirnya ya sekarang alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Ketika akhirnya ke sana kemari gitu ya, mencari solusi, itu anak itu kondisinya seperti apa? Kan seiring berjalannya waktu kan pasti itu nambah belendung, itu gimana Bu? Itu dia, dengan melendungnya itu harus dioperasi. Iya. Benar itu setelah 3 hari ada tindakan operasi? Tindakan operasi. Oke, itu ada efek nggak setelah tindakan operasi Ada. itu gimana? Efeknya dokter bilang pipis sama pupnya kurang bagus. Itu pasca operasi atau gimana? Iya pasca operasi. Oh oke. Tapi juga aku ketemu juga dokter bedah saraf, dia bilang habis operasi ini kenapa pup sama pipisnya kurang bagus, itu dipotong sarafnya kata, ada dokter yang bilang gitu. Maksudnya harus dipotong sarafnya atau karena pasca tindakan ada saraf yang terpotong atau dipotong? Iya, penjelasan dokter yang itu saya kurang paham. Pokoknya penjelasan dokter itu katanya, saya kan sebelum ketemu sama dokter ini nih ya, sebelum ketemu dokter Samsul. Jadi aku bingung, oh mungkin iya ya saraf anak pipis aku kepotong. Aku kan orang awam jadi nggak paham. Oh iya, jadi aku iya aja. Sampai aku ketemu sama dokter Samsul, sampai dijelaskan kalau saraf ini nggak ada yang pernah kepotong. Gitu. Oke Dok, ini menarik ya Dok ya. Indikasi dari pihak lain justru mengatakan ada saraf yang entah kepotong, entah dipotong gitu ya. Tapi kan tadi kalau connect ke yang disampaikan oleh Dokter Samsul di awal memang katanya ada hubungannya dengan saluran kemih dan lain sebagainya. Itu berhubungan Dok? Ya emang karena saraf paling ujung itu untuk berkemih, berkemih dan buang air besar ya. Itu saraf paling ujung. Jadi biasanya yang kena ujung duluan, paling ujung dulu, terus nanti kalau ketarik baru merembet naik ke atas gitu. Nah, ini kan kebetulan ya anak Tian ini dia awalnya itu ada spina bifida terbuka, tapi sudah dilakukan tindakan ditutup sebetulnya, emang betul ditutup. Tapi memang itu yang saya bilang tadi, kemungkinan ujungnya itu belum lepas gitu ya. Karena itu yang saya bilang tadi bahwa sekitar 20-50% dari spina bifida kemungkinan terjadi ketarik, nempel ujungnya, jadi terus nanti lama-lama ketarik. Oke. Mungkin ini dari tadi kan Dokter Samsul menjelaskan spina bifida gitu ya. Mungkin ada yang belum paham apa yang akhirnya menyebabkan orang mengalami spina bifida. Ini istilah seperti apa gitu ya. Kalau mungkin orang dokter udah paham gitu. Tapi kalau untuk secara umum seperti apa sih Dok? Spina bifida itu sebetulnya kelainannya tulangnya terbuka. Tapi inti kelainannya sebetulnya bukan itu. Itu sarafnya berhubungan sama dunia luar gitu. Ada keluar gitu. Itu jadi si tulangnya nggak bisa nutup. Jadi itu yang mesti ditutup dulu baru tulangnya bisa nutup. Nah itu di tulang belakang ya? Tulang belakang. Berarti ada masalah di sumsumnya kah atau gimana? Itu yang keluar itu sumsumnya sebetulnya. Oh oke. Jadi sumsumnya itu keluar. Kalau saya boleh cerita embriologi, maksudnya gini boleh Dok, boleh. Kita mula-mula terjadi dari satu sel. Kemudian terjadi 3 lapisan. Lapisan ekto, endo, dan eksoderm. Nah, lapisan ekto, yang saya hanya bicara satu lapisan ekto itu akan menjadi tabung pertama adalah kulit, tabung kedua adalah saraf. Gitu. Nah ini tabung pada itu umur 1 bulan kehamilan mestinya tabung dalam saraf sama tabung kulit putus. Tabung dalam itu jadi tabung saraf, otak sama ini, tabung luar jadi kulit yang nutup. Oh oke. Itu mestinya umur 1 bulan kehamilan putus. Tapi ada kelainan yang dia nggak putus. Ada yang kadang-kadang tengahnya nyambung masih atau ujungnya nyambung gitu. Nah kalau nggak putus itu terbuka itulah jadi spina bifida. Gitu. Apa yang akhirnya menyebabkan ada yang putus ada yang enggak? Itu kan yang jadi. Nah itu dia yang teorinya asam folat itu kan. Asam folat itu, tapi bisa juga ada tapi ada juga yang bilang bisa karena trauma atau infeksi pada waktu kehamilan. Oke. Itu kasus ketika memang let's say ada kasus karena ibu hamilnya kurang konsumsi asam folat sehingga akhirnya bisa berujung pada spina bifida dan 20-50%-nya berakhir pada Tetraed Cord syndrome. Tapi kalau akhirnya ini kan kasus yang terjadi pada ibunya dan akhirnya nurun ke anaknya gitu ya Dok ya. Nah bukan maksud genetik bukan genetik, tapi maksudnya ketika ibu hamil kekurangan asam folat akhirnya dampaknya bisa ke anaknya seperti itu. Tapi kalau ada nggak, ini kan kasus pada anak, maksudnya ada nggak kasus yang mungkin
lahiran biasa aja gitu ya, normal. Kalau tadi kan Jihan memang kelihatan gitu ya. Nah kalau ada nggak yang benar-benar lahir tuh biasa aja, normal seperti biasa, terus di usia berapa baru ketahuan gitu? Ya, ini dia yang saya sebetulnya pengen utarakan. Sebetulnya kan itu tadi ada fase-fase di mana dia bisa di tengah-tengah, tapi bisa juga di ujungnya aja. Jadi bisa lahirnya tuh normal. Jadi nggak ada kelainan sama sekali. Jadi ini tertutup. Kalau ini kebetulan terbuka ya, spina bifida yang terbuka. Maksudnya terbuka tuh kelihatan. Tapi ada juga yang spina bifida tertutup, okulta namanya. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah itu yang baru kemudian timbul keluhannya tetrakornya di umur 10 sampai 12 tahun itu muncul timbul. Nah itu saya dapat banyak sekarang. Maksudnya setelah kita berusaha mensosialisasikan kelainan ini, terutama juga pada urologi itu yang ahli kencing. Ya, hati-hati kalau terjadi begini, maka kita ketemu lah itu ada tetrakornya itu. Berarti ini lintas disiplin ilmu ya dok ya? Jadi memang ini harus disosialisasikan lintas. Oke. Makanya hari ini kita hadir di sini untuk sama-sama diskusi dan belajar bersama supaya pengetahuan kita jadi bertambah gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya, menarik sekali ini. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, Tethered Cord Syndrome. Bagi Anda yang punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Samsul Asari, SPBSK, dokter spesialis bedah saraf konsultan dari Setia Hospital, dan juga Ibu Siti Khadijah, orang tua pasien dari pasien bernama Jihan. Oke, Dr. Samsul, Ibu Siti, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Aku dengan Hana ya, Mas Raden. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Hana. Aku ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apakah TT-Cord itu penyebab utamanya itu asam urat? Saya sampai kaget juga ya. Asam Bagaimana folat. kalau umpamanya orang yang punya lipidnya tinggi, panel lemaknya tinggi gitu loh, seperti LDL-nya atau trigliseridnya tinggi, apakah bisa memicu terjadinya TT-Cord syndrome? Sebentar Mbak Hana tadi nyebutnya asam folat kan ya? Bukan asam folat, kan asam urat. Tadi asam urat yang bisa menyebabkan terjadinya TC syndrome itu loh, Kak. Jadi apakah yang pemeriksaan lipid seperti trigliserid atau LDL kita tinggi, apakah bisa memicu terjadinya TT-Cord syndrome itu? Pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau udah kedeteksi dari newborn, apakah harus langsung dioperasi? Tadi kan udah dibilang dioperasi. Terus terapinya apa setelah dilakukan operasi? Terus yang ketiga, tadi saya sempat shock juga ya, kalau tidak ditangani secara langsung, apakah kognitifnya akan menjadi orang yang bodoh gitu? Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak Hana. Ya, selamat pagi. Ini semangat banget Mbak Hana ya, nanya ya, ada 3 pertanyaan dok. Ini nggak ngerti, aku tadi ada salah dengar atau gimana ya? Asam folat ya dok ya? Asam folat. Bukan asam urat ya? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya Mbak Hana, jadi mau kita konfirmasi ya, izin konfirmasi Mbak Hana. Makanya tadi saya sempat konfirmasi ke Mbak Hana ya, ternyata bukan asam urat ya, asam folat ya. Karena tadi kita bahasnya juga asam folat gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya LDL, HDL, kolesterol, lemak segala macam nggak ada ya. Jadi memang tidak ada hubungan antara asam urat dan TT-Cord syndrome ya. Itu jawaban ya, yang pertama ya Mbak Hana. Jadi tidak ada hubungannya, jadi nggak perlu takut kalau LDL, ya tetap harus dijaga sih ya. Maksudnya supaya nggak terjadi asam urat gitu ya. Tapi intinya salah satu penyebabnya adalah kekurangan asam folat ketika hamil ya. Emang agak mirip sih sebutannya asam folat dan urat gitu ya, tapi beda ya gitu ya. Itu yang pertama Mbak Hana, semoga bisa menjawab ya. Oke, kita yang kedua. Dari newborn itu, udah harus terapi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kasusnya sama dengan Jihan juga, itu gimana dok? Aman kan? Fisioterapi. Jadi setelah operasi bersama Jihan mesti dilatih. Kenapa? Kan otot-ototnya nggak terbiasa udah. Jadi harus dilatih untuk bisa berjalan lagi. Ibunya ini yang jago fisioterapi. Melatih lagi untuk bisa jalan dengan normal. Oke, jadi mungkin yang jadi worry-nya Mbak Hana adalah mungkin kalau ada ibu-ibu yang baru
punya bayi lahiran newborn gitu ya, terus ada masalah dan harus terapi-terapi, itu masih aman lah dok ya? Ya nggak apa-apa. Aman ya? Kan sekarang baby ya banyak yang dilatih. Iya, apalagi kalau ditangani sama dokter Samsul ya. Langsung ke Suci Hospital, pasti aman ya. Oke, yang terakhir, ada hubungan dengan kognitif nggak ya sampai tadi? Kalau maaf kalau bisa jadi bodoh gitu ya. Karena kan hubungannya dengan saraf tuh dok. Saraf, tapi kan urusan mikirnya ada di depan nih otak sini. Kan ini yang kena di belakang sini. Saya malah seringkali dapat orangnya lumpuh tapi pinter gitu ya. Karena gak ada hubungannya. Maksudnya ini walaupun satu saraf tapi cara untuk pinter ada di depan soalnya. Oke, jadi memang Tuhan adil ya dok. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Hana ya yang ada di Jakarta ya. Terima kasih sudah menghubungi kami besok-besok ataupun lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke dokter. Dok, ini sebenarnya tadi ada satu pertanyaan tadi mengenai spina bifida gitu kan, ada kondisi yang terbuka dan tertutup gitu ya. Kalau boleh tahu waktu itu Jihan terbuka atau tertutup ya? Terbuka. Terbuka. Nah ini antara yang terbuka dan tertutup ini risikonya lebih besar yang mana untuk berujung, kata di range-nya 20-50% berakhir pada Tether-Cox syndrome. Gimana tuh? Enggak, dua-dua maksud saya untuk risiko terjadinya Tether-Cox syndrome dua-duanya sih sama 20-50%. Tapi kita berbicara berbeda dengan terbuka tertutup. Terbuka itu kalau nggak segera ditutup ada risiko terinfeksi. Kan terbuka tuh, jadi kuman masuk, infeksi, ada kerusakan saraf. Maka dari itu kalau terbuka harus segera dioperasi seperti tadi sudah dikerjakan dengan baik bahwa dalam 3 hari sudah dioperasi. Tapi kalau tertutup nggak perlu buru-buru karena kan ada risiko operasi baby gitu ya. Biasanya kalau tertutup kita tunggu sampai umur 3 bulan. 3 bulan dianggap semua sudah matang. Jadi baru dioperasi, ditutup, dibenerin lah gitu. Gitu. Tapi kan tadi kalau melihat Bu Siti sampaikan benar-benar nggak kerasa apa-apa. Padahal kondisi Jihan itu terbuka gitu. Enggak, memang nggak ada. Ya itu yang bahaya. Silent itu deh ya? Silent. Anaknya sih nggak ngerasa apa-apa. Seperti tadi anaknya gini, anaknya juga nggak ngerasa apa-apa. Kita ini udah worry ya, anaknya nggak apa-apa gitu ya. Karena itu anak-anak dia. Anak-anak ya, kadang-kadang mereka sakit pun nggak tahu ya. Dia kan pusing aja, kita orang dewasa tahu pusing, anak-anak belum tentu tahu artinya pusing. Pokoknya paling rewel. Rewel aja. Oke, kita ke Bu Siti. Bu Siti ini kondisi spina bifida terbuka, meskipun tadi penjelasan sudah disampaikan oleh Dr. Samsul. Setelah tindakan itu sendiri, selanjutnya seperti apa? Setelah yang benjolan tadi itu kehidupan berjalan lancar atau seperti apa? Lancar biasa aja. Malah dia ini jadi sehat, gemuk anaknya. Oh gitu, maksudnya ada makan kah atau segala macam pergerakan semua aman? Iya semua aman. Dia ngikutin kayak anak bayi kan, bisa tengkurap, merangkang, semuanya berjalan lancar. Makanya aku kan disuruh balik lagi tuh, dia bilang suruh kontrol terus nanti 5 tahun. Aku tetap kontrol, salahnya aku nggak tepat sasaran sama dokternya. Tepat sasaran maksudnya gimana? Ini juga buat edukasi bersama gitu ya? Iya, jadi kita itu kalau misalnya kita habis operasi, di mana kita operasi di situ kita harus ketemu dengan dokter yang operasi. Melakukan tindakan. Jadi aku enggak, karena aku pikir jauh rumah sakitnya, jadi aku ambil yang deket rumah aja. Oh, bukan dokter yang melakukan tindakan gitu ya? Iya. Oke, memang dampaknya apa kalau boleh tahu waktu itu Bu? Dampaknya aku kurang paham, aku cuma dibilang nanti kontrol ya Bu. Nanti 3 apa 5 tahun anaknya disuruh balik lagi terus kontrol. Aku kontrol, aku MRI, tetap aku lihat, dia bilang aman, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Aku aman dong, aku ngerasa anak aku sehat, jalannya anak aku sehat, tumbuhnya gemuk, sehat, lancar semuanya. Setelah 9 tahun ada kelainan lagi tuh. Muncul apa itu? Aku pikir dia habis jatuh, orang kampung bilangnya kesleo kali ya. Aku cari orang kota juga tahu kesleo. Iya, dia bilang kesleo. Jadi aku cari ini yang bisa urut. Oh iya kali anakku kesleo. Aku pikir begitu. Kesleo itu berarti salah satu kaki atau gimana? Iya, soalnya dia bilang dia habis jatuh. Jadi aku urut lah. Kok semakin urut semakin jalannya semakin parah. Jalannya gimana itu? Kayak orang stroke, gimana orang baru berjalan stroke. Padahal itu usia 9 tahun ya? Iya, tapi dia rasa, anakku rasa enggak apa-apa, aku jalannya biasa mama, dia bilang gitu.
Cuma padahal memang beda gitu ya. Beda. Kita lihatnya pasti beda banget. Beda banget. Sampai akhirnya ya itu dia aku ketemu sama dokter Samsul. Oke. Tapi bener-bener nggak ngerasa sakit? Enggak, dia nggak rasa sakit, dia jalan biasa aja. Itu ini... baru kelihatan kata dokter Samsul ini tanda-tanda kelumpuhan. Iya. Padahal anaknya nggak ngerasa apa-apa ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini kasus yang sangat menarik. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar Tethered Cord Syndrome. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Samsul Azhari SPBSK, dokter spesialis bedah saraf konsultan dari Suci Hospital, dan juga Ibu Siti Khadijah selaku orang tua pasien. Oke, kita ke Dr. Samsul lagi, Dok. Ini kan dengan kondisi yang ada ya, sekarang kayaknya yang lagi hamil lagi siap-siap beli bahan makanan yang mengandung asfalt ya, Dok. Kadang-kadang Dokter Samsul sebutkan gitu ya. Investasi ya, Dok ya. Ini investasi buat kesehatan si ibu dan juga si anak pastinya kan seperti itu. Tapi kalaupun akhirnya kayak tadi disebutkan gejala-gejala yang disampaikan oleh Dokter Samsul, ada begini, ada begitu segala macam. Sebenarnya kemudian ketika kayak, tapi kan kita juga nggak bisa ngejudge ya. Soalnya kayak kemarin selama pandemi juga kita dokternya dokter Google gitu ya. Browsing ini kok penyakitnya ke ini, browsing lagi kok ini, banyak banget gitu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosis, pemeriksaan apa sih untuk kayak akhirnya ini beneran Tethered Cord Syndrome. Kan tadi kalau Bu Siti kan anaknya kok jalannya indit dengan kasus dulu waktu habis lahir seperti itu gitu. Jadi kayak udah jelas bahwa ini akan berujung pada Tethered Cord Syndrome. Tapi kalau ada ibu yang khawatir kayak, "Dok, anak aku begini, anak aku begitu." Itu ada nggak pemeriksaan khusus bahwa sebelum akhirnya tambah parah, tambah buruk? Karena kan silence ya, Dok. Jadi kayak jangan sampai kalau ibarat kata kanker itu udah masuk stadium lanjut baru periksa, kan jangan sampai, nauzubillah gitu. Nah, itu ada nggak pemeriksaan di awal-awal screeningnya gitu, Dok? Gini, kalau ini jangan kelihatan kan ada ini ya terbuka. Jadi kadang-kadang kalau yang tertutup itu ada tanda, kayak orang bilang tanda lahir. Ada kadang-kadang dimple, cekukan atau hitam atau ada rambut gitu ya. Jadi ada rambut? Ada rambut di belakang si ini. Nah, ini yang masih kadang-kadang ada suka ada di koran tuh ekor tikus. Nah, itu yang ekor tikus yang mesti hati-hati malah. Ekor tikus itu gimana ya, Dok? Jadi ada daging tumbuh di belakang gitu kayak ekor. Dipikir kecil, nah, dibilang ekor tikus, padahal itu hati-hati tanda-tanda ada spina bifida yang tertutup. Gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya kita perlu MRI. Pemeriksaan MRI. Oke. MRI ada yang lain opsional mungkin CT scan dan lain sebagainya, itu bisa? Nggak bisa MRI. Kalau CT scan nggak kelihatan karena CT scan karena di sini banyak tulangnya jadi nggak kelihatan. Karena kecil biasanya kalau yang ada yang tertutup itu kadang-kadang kecil. Kalau yang terbuka emang kelihatan besar. Oke. Kalau kita ke Bu Siti lagi. Ini yang tindakan waktu dilakukan juga dengan MRI atau gimana? Sehingga akhirnya ketemu sama Dr. Samsul yang sangat berjasa besar dalam kehidupan Bu Siti dan Jihan. Gimana tuh, Bu, dulu? Iya, itu saya itu dibaca sama dokter. Dibaca? MRI-nya. Iya. MRI-nya dibaca langsung. Dokter ini dia langsung paham. Seharusnya 5 tahun yang lalu udah operasi. Oh. Iya. Sebelum akhirnya Jihan jadi gitu-gitu ya? Iya, seharusnya 5 tahun yang lalu harusnya Jihan ini operasi, bukannya sekarang. Makanya tadi aku cerita, aku ketemu dokter yang salah. Gimana dia bilang, ini nggak apa-apa, ini bagus. Itu yang ada yang bilang, dokter lagi bilang sarafnya kepotong. Tapi ada nggak sih, ini menarik ya. Setelah tadi kan memang salah sasaran tadi dengan konsultasi ke dokter yang bukan melakukan tindakan. Tapi ada pernah nggak sih sekali aja hingga akhirnya karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, akhirnya benar-benar konsul ke dokter awal gitu? Enggak ya? Oh, benar-benar enggak sama sekali ya? Benar-benar. Aku pun lupa dokter yang operasi anak itu siapa. Iya, karena udah lama kan. Udah lama aku lupa dokternya. Itu ketemu sama dokter, makanya di MRI kan ada yang bayi. Udah 3 kali nih anak aku. Oke. Terakhir itu yang 5 tahun sama 9 tahun ya, Dok ya?
Ya, itu yang kata dokter, yang 5 tahun ini seharusnya dia operasi di 5 tahun, tapi nggak jadi masalah, kita nggak usah balik lagi ke belakang, kita harus maju ke depan biar anaknya sehat lagi. Dia bilang, jadi harus ambil tindakan cepat kita ini ibu, kita harus segera operasi. Dia bilang kalau enggak, dia bakalan lumpuh bertahap. Lumpuh bertahap awal dari kaki kata dia, terus sampai ke sini. Itu prosesnya cepet banget. Bisa sekujur tubuh dok? Ke tangan ya. Tangan? Kadang kan ketarik terus, kalau makin tinggi itu makin ketarik. Kadang-kadang malah kalau worst case-nya jadi kalau jelek, itu otaknya bisa makin turun ke bawah. Kita sebut ciari, jadi intinya otaknya turun ke bawah. Oke. Memang apa ya, the worst skenario-nya adalah lumpuh gitu ya? Tapi nah ini yang bahaya, bahwa lumpuhnya tuh nggak keplek gitu, nggak. Kalau orang lumpuh keplek langsung ke dokter ya. Ini lumpuhnya lemah gitu. Dia bisa jalan tapi nggak bisa lari misalnya, atau jalan suka tersandung. Dia bisa pegang, tapi waktu pegang gini jatuh misalnya. Jadi lumpuhnya bukan lumpuh keplek. Nah ini itu yang saya bilang silent, karena tidak lumpuh plek gitu. Kalau lumpuh gitu kan orang pasti lari ke dokter. Nah ini nggak bisa megang misalnya gitu, atau ini jalannya bisa jalan tapi jalannya nggak benar gitu kan. Nah itu yang biasanya yang kalau orang tuanya, kalau ini orang tuanya care benar, kalau orang tuanya nggak care kan alah biasa aja gitu. Gitu aja nggak kuat gitu ya. Gitu aja nggak kuat. Saya pernah kejadian malah orang tua itu marah-marah, anak-anaknya ini kok pegang apa-apa pecah gitu. Gitu. Dimarahin malah anaknya, padahal anaknya lumpuh. Oke. Justru malah lebih bahaya yang seperti itu. Iya, lebih kayak gini. Jadi kelihatannya nggak apa-apa, padahal ada apa-apa. Tapi itu ujung-ujungnya bisa keplek banget gak sih? Enggak. Ujung-ujungnya tetap aja, tapi itu tangannya kaku gitu. Kayak orang Kayan, apa gimana kayak gitu ya? robot gitu. Ada tangannya gitu. Gitu ya? Karena kaku. Oke, seperti itu ya. Tapi berarti ini sudah ditegakkan diagnosis, ketemu sama dokter Samsul gitu ya? Jadi aku puas, aku jelas sampai bapaknya, ayo kita ke sana lagi, kita minta penjelasan lagi, karena bener-bener dokter ini bener-bener ini apa? Dia ngasih taunya mendetil. Tapi yang belum sampai saya tanyakan, gimana akhirnya bisa ketemu dokter Samsul, dari siapa gitu? Ada langsung turun inspirasi, ting gitu. Wah, tiba-tiba ada nama dokter Samsul Azhari gitu. Iya, karena dia dokter anak muda saraf. Jadi aku carinya yang itu, ada waktu itu aku dikasih ada 2 pilihan. Ada dokter apa ya dok ya? Lupa aku dok. Aku tertarik. Ini salah satunya dokter Samsul gitu ya, dan akhirnya datang ke dokter Samsul gitu ya. Iya, dokter Samsul. Intinya ya udah kita cari dokter Samsul. Padahal aku nggak tahu ini dokter Samsul bentuknya kayak apa aku. Bentuknya kayak dokter ya. Bapaknya yang semangat banget, ayolah katanya gitu. Ayo kita ini cari dokter sampai 3 hari dok. Aku tuh 3 hari dok cari dokter. Baru ketemu, iya beneran. Berapa kali bolak-balik ke Cipto. Sampai ketemu sama dokternya di sini. Dan akhirnya berjalin jodoh baik dengan dokter Samsul ya. Oke. Nah, kalau untuk dokter Samsul lagi, sebenarnya tindakannya itu ada opsional nggak sih setelah akhirnya ditegakkan diagnosis? Ini kan jadi pertanyaan banyak orang kan, mungkin ya dok ya, mungkin kalau misal tertangani tertangani lebih awal kayak di anak-anak kan, ibu-ibu orang tua biasa kayak, dok anak aku masih kecil, nanti kalau dioperasi takutnya gitu, ada apa-apa nanti lumpuh beneran dok dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan tindakan-tindakan yang harus diantisipasi dan diedukasi gitu ya. Tapi nanti jawabnya ya dok ya setelah break ya dok ya, tindakan seperti apa yang pas, apakah semua Tethercoat Syndrome berakhir dengan operasi atau mungkin ada di awal-awal mungkin bisa dengan ya intake aja oral dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daivafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar Tethered Cord Syndrome bersama dengan Dr. Samsul Azhari, SPBSK, dokter spesialis bedah saraf konsultan dari Setia Hospital, dan juga Ibu Siti Hodijah selaku orang tua pasien. Oke, Dok, kita ke Dr. Samsul. Ini sebenarnya kalau tindakan itu, nanti sempat saya tanya sebelum break. Tindakannya itu operasi, the only one, atau gimana, Dok? Ini kan kadang ya meskipun itu jalan terbaik, tapi kan kadang-kadang kita juga harus edukasi ya, Dok, ya, ke masyarakat, terutama orang tua. Dok, masih kecil, Dok, kasihan dan lain sebagainya. Gimana tuh, Dok? Iya, emang tindakannya cuma satu-satunya operasi. Soalnya lengketnya itu yang menyebabkan tarikan itu harus dipotong. Harus dipotong, dilepas supaya dia bisa naik ke atas si saraf itu. Kalau selama nggak dipotong, ya dia akan malah narik, malah mungkin malah otaknya yang turun ke bawah. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang tindakannya itu sendiri gitu ya, Dok, ya. Itu pasca tindakan itu bisa berapa lama akan recover dan kembali beraktivitas seperti semula? Kalau kasusnya kayak tadi Jihan kan dia berdiri seperti itu sebagai indikasi yang kita lihat secara langsung gitu di mata, itu gimana, Dok? Ya, memang sebetulnya tergantung kerusakan yang sudah terjadi ya. Maksud saya berapa lama dia sudah lumpuh misalnya gitu kan. Karena lamanya dia nggak dipakai itu kan berjalan begitu karena ada otot-otot yang nggak dipakai juga. Karena sarafnya tidak bekerja. Tapi waktu sarafnya bekerja, kalau otot-ototnya sudah kaku kan tetap nggak bisa bekerja. Jadi yang dia mesti melatih otot-ototnya itu. Supaya dia bisa kembali bekerja gitu. Dan juga yang penting juga pada anak, dia juga harus ngajarin otak gitu ya, cara berjalan. Karena harus, kan cara berjalan kita belajar sebetulnya. Nah itu dia belajar lagi. Jadi makanya itu penting tuh fisioterapi, latihan. Setelah, kalau latihannya tergantung juga, kalau anaknya malas itu nggak mau, nah itu juga makin lama kan. Tapi kalau rajin, bersemangat, makin cepat sebetulnya. Oke, sebelum lanjut ini ada penelpon, semoga waktunya cukup ya, Dok, ya. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Ibu. Ayo cepetan. Waktunya udah mepet. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Saya Ibu Maria. Ya, Ibu Maria. Silakan Bu Maria, mau tanya apa ke Dr. Samsul? Ibu Maria. Iya, Ibu Maria. Mau tanya apa ke Dr. Samsul? Di Tangerang. Iya, Ibu Maria di Tangerang. Mau tanya apa ke Dr. Samsul? Silakan. Iya. Selamat pagi, dokter. Pagi. Kenapa, Bu? Ini saya mau tanya ya, Dok. Iya, silakan Bu Maria. Waktu kita terbatas banget, Ibu. Ayo silakan langsung, Bu. Waktu bulan Februari, ya. Iya. Saya bulan Februari kemarin baru operasi kista, Dok. Terus 3 bulan ini terakhir suka ada timbul benjolan-benjolan di sekitar jahitan operasinya, Dok. Ya, pertanyaannya, Ibu. Jadi saya mau tanya itu kenapa ya, Dok? Oh, habis operasi kista. Dari sejak itu jadi kurang makan, saya selera makan kurang, Dok, tambah kurus berat badan. Oke, sudah jelas ya, Dok, ya. Soal waktu juga. Terima kasih Bu Maria, kita akan coba jawab ya. Oke, Dok, gimana nih operasi habis itu muncul benjolan-benjolan, mungkin kalau hubungan dengan saraf gimana ya, Dok? Menurut saya nggak ada, tapi menurut saya hati-hati kemungkinan infeksi sih, karena itu si ibunya nggak mau makan dan kurus gitu, kemudian lukanya infeksi, mungkin berobat lagi ke dokternya ya. Ya, ke dokternya ya. Oke, kebetulan hari ini kita lagi bahas Tethered Cord Syndrome ya Bu Maria, I'm so sorry gitu ya. Next time boleh tanya-tanya lagi ya kalau kita ada tema yang sesuai gitu ya. Oke, kita ke Bu Siti. Bu Siti, sekarang kondisi Jihan seperti apa dan tindakan setelah tindakan itu masih konsultasi terus dengan Dr. Samsul atau gimana? Ya alhamdulillah sekarang Jihannya udah sehat. Udah bisa lari meskipun nggak selincah anak-anak sekarang. Aku masih konsultasi sama dokter masih
masih ya? Iya masih. Oke. Tapi kalau melihat ini sendiri dok, maksudnya ada do's and don'ts-nya nggak sih? Maksudnya apa yang boleh dan tidak boleh setelah tindakan? Karena takutnya kan yang namanya saraf ya dok ya, kan kadang-kadang orang kayak aduh saraf tuh kayak nggak kelihatan tapi menyeramkan gitu dok. Nggak, sebetulnya gini, karena nggak ada, menurut saya dia memang harus dilatih. Kalau nggak dilatih malah makin nggak bisa. Kan saraf itu mesti belajar. Si saraf itu mesti belajar, bukan si saraf itu mesti dilatih dan dia harus belajar cara berjalan lagi, cara berlari lagi kan gitu. Cara kencing gitu kan. Dia harus belajar lagi tuh si sarafnya. Jadi mesti dilatih supaya mengerti, oh sekarang saya mesti kencing, sekarang saya mesti buang air besar. Karena ini kan terjadi pada anak-anak. Jadi dia harus belajar. Kita kan juga dulu belajar untuk, oh ini mau kencing nih rasanya kayak begini gitu, terus kita kencing. Jadi dia harus belajar, mesti dilatih terus. Oke. Tapi ada nggak, ini bukan apa ya, tapi kita perlu preventif juga ya Bu ya. Ada tidak kemungkinan akan terjadi lagi ketika dewasa? Ada. Tapi kalau selama dia masih ada pertumbuhan, itu masih mungkin terjadi kalau lengket gitu ya. Tapi kalau sudah selesai pertumbuhannya, biasanya sudah enggak. Nah biasanya kalau wanita itu umur 17 tahunan, 18 itu udah berhenti pertumbuhannya. Nah, jadi kalau usia 17-18 itu pada wanita udah nggak ada keluhan, aman berarti? Aman, udah nggak ada apa-apa. Tapi kalau laki-laki masih sampai umur 24 tahun. Lebih lama ya. Jadi memang harus konsultasi terus itu supaya nanti di usia 17-18 tetap semuanya aman. Ya kita doakan juga semoga Jihan sehat terus ya Bu Siti ya, aman terus, tidak terjadi lagi. Dan semoga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana punya anak seperti Jihan bisa segera tertangani dengan baik. Kalau masih bingung mau ketemu siapa, silakan langsung ketemu Dr. Samsul di Seci Hospital ya. Oke, terima kasih Dr. Samsul, terima kasih Bu Siti. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama dan semoga anak-anak kita sehat terus ya. Terima kasih Dok, terima kasih Ibu, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Samsul dan Ibu Siti. Semoga bermanfaat ya. Saya Raditya Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan Anda dan anak Anda dan keluarga Anda pastinya. Sampai jumpa ya. Terima kasih ya Dok. Duduk dulu Dok.